ke sebelah kiri maksud sebelah kiri. Nah gue itu posisi tuh bener duduk di tengah, sampai gue tuh plong langsung masjid. Di situ tuh kayak ada orang lagi ucang-ucang di masjid itu, tangga ke atas kejadian gini nih. Cuma yang gue lihat itu cuma kaki, badan ke atas nggak ada ya. Gue udah mulai kayak kenal namanya kodam-kodam gitu lah. Ya nama pondok pasti ngomongin tentang kodam, gaib segala macam. Ada temen gue nih gak tau bener dia punya kodam atau enggak. Ada 2 orang lagi bulis. Dia emang suka seteru nih, suka berantem lah, suka seteru. Dia bilang, ayolah kodam lu aduin sama kodam gua, kata dia. Terus kata yang temen gue ini, ya udah mau di mana? Kalau misalkan emang di pondok kan ada klinik gitu aja kan. Biasanya kalau kan orang yang sakit itu disaranin di klinik untuk perawatannya gitu. Istirahatnya biar lebih kontrol sama dokter yang ada di klinik. Nah pada saat itu emang satu sisi kalau di klinik itu salah satu tempat yang paling horor di pondok gue juga. Dan gue pun pernah alami kejadian di situ. Cuma emang hanya sekedar kayak lu bayangin sih siang nih kayak lu naruh. Dulu tuh gue di pondok tuh emang kayak bete aja lah ketika kita nggak kerjain apapun itu di pondok gitu kan. Ketika lagi bete apa, gue lagi sakit, jadi gue kayak nulis akhlakul banin kitab. Jadi buat diartiin, kalau bisa kita kan langsung di kitabnya kan, kalau gue ditulis gue tulis, dipindahin lagi. Nah gue lagi nulis tuh iseng, gue tinggal kamar mandi ya, dengan kondisi sarangan gue infus gitu kan. Gue kamar mandi, gue ribet-ribet apa minta sana. Nah tiba-tiba yang bikin aneh, buku gua sama kitab gua di meja itu nggak ada. Nah sedangkan di kamar itu, di ruang rawat itu kan ruang rawat bangsal gitu. Nah itu gua cuma ada bertiga dan teman gua lagi tidur, dua-duanya itu lagi tidur. Nah kata gua nih kitab gua kemana? Kata gua apa gua yang panaro gitu kan, emang gua orangnya pekunan gitu kan. Gua cari. Nah tiba-tiba tuh yang bikin anehnya itu di bawah bantal tertata dengan rapi itu kitab, buku, pulpen. Itu cuma ya emang gak bukan kejadian horor sih, kayak aneh aja gitu. Aneh aja gitu. Coba tuh kan ada yang pindahin. Nah itu pas kita lagi kayak besoknya mau pulang nih pondok ya, kita bukan jarang sih, nggak diwajibkan buat tidur cepat gitu kan, jadi dibebasin malam sebelum pulang besok itu dibebasin. Nah lu bisa bayangin gak sih sekolah yang lampunya gelap tanpa lampu, gelap kan, dan di situ ada salah satu pengurus yang melihat peci kopiah warna putih itu kayak ngelayang orang jalan tapi sambil jongkok gitu loh, di kayak apa ya, bukan pilar apa namanya, kayak lorong, bukan lorong, tempat duduk itu yang pembatas itu loh, kayak pagar dari beton itu. Kita nyebutnya pilar ya, kayak pilar itu jalan. Tapi ini misalkan gini, gue contohin, ini misalkan pilar nih, ini pilar, nah ini si peci gitu tuh, jadi kepalanya udah ngapain. mending kalau kelihatan kepalanya cuma sekitar cecet aja gitu. Nah ditakutin itu siswa santri yang mau kabur, karena satu santri mau kabur ketika mau pulang itu konsekuensinya semua diundur selama seminggu. Nggak tahu benar nggak tahu enggak ya, Jadi bahasa ke semua. iya emang dengar dari kakak-kakak kelas gue ya begitu. Terus dicek lari, yang bulis malam itu lari ngecek ternyata kosong, sampai diperiksain kelas apa segala macem. Jadi bukan kelas itu doang yang bisa. Iya semua di situ tuh, di atas tuh 2A, 2C, 2B, 4 kelas, 3 kelas, 2A, 2B, 2C. Nah kebetulan gue tuh waktu itu kelas gue masih di lingkup cewek. Nah itu masih kakak kelas gue, nah 2C. Nah di situ dicek nggak ada. Nah udah di situ langsung salah satu bagian taklim pengajaran itu langsung dia punya apa namanya kayak ngusulin, ya udah mending kita tadarusan aja katanya. Oke.
Mending kita tadarusan daripada dialihin daripada kita ngobrol-ngobrol gini. Tadarusan, bukan tadarusan sih, kayak lebih kita buat hafalan aja gitu, buat hafalan ketika nanti besok sebelum pulang kita dites dulu gitu. Kasarnya ngederas Lah kalau bahasa sininya mah gitu kan. Kita apa tetap gua yang gak bikin fokus itu ujung mata sini, ekor mata sebelah kiri mata sebelah kiri. Dan gue itu posisi itu benar-benar duduk di tengah, sampai gue tuh plong langsung masjid itu tuh kayak ada orang lagi ucang-ucang di masjid itu, tangga ke atas kejadian gini nih. Cuma yang gue lihat itu cuma kaki, badan ke atas nggak ada, jalan nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Oh iya, nggak kelihatan, bukan nggak ada kali ya. Iya, emang nggak tahu ya, emang itu orang nggak tahu bukan. Tapi pas gue tengok Itu jam berapa tuh? jam apa ya, udah lumayan malam sih, karena nggak ada yang tidur itu. Jam 2 atau jam 3 gitu. Oh, udah dini hari ya? Udah dini hari, tapi tetap kita masih rame. Dan pas itu kita dikasih hiburan nonton TV, sambil nonton TV gitu. Oke. Karena di pondok kita bener pure, gue selama di pondok gue nonton TV itu setahun bisa cuma 2 kali di pondok itu. Lagi buat ngapain gitu? Iya itu bener. Itu anjir, kata gue itu. Pas gue nengok, setelah emang udah lumayan agak lama, gue tengok nggak ada siapa-siapa. Dan gue kata gue mutusin buat tidur di masjid. Emang menurut gue hawanya adem, buat masjid itu tentram gitu kan. Gue sama anak-anak gue, sama gengan gue, sama anak kelas gue, anak 1F. Yaudah tidur masjid aja yuk, biar subuhnya enak, kata gue. Udah ambil ini dulu sejadah sama baju kokoh, gue tenteng aja baju kokoh sejadah. Kata teman gue yang emang anak ustadz juga kan, tadi ambil wudhu dulu kalau mau tidur biar enak katanya. Sunahnya begitu kan, kata Nabi, dia ngomong gitu. Udah kita ambil wudhu. Dan pas gue lagi ngambil wudhu, anjir kaget gue. Besoknya pohon gerak, gue kira angin ya, awalnya kayak angin gitu ya, tapi gede kecil. pohon pepaya, belakang itu kayak kebun pepaya sama sawah aja. Oh, pepaya. Tapi pas nempel di beton itu, di tembok itu pepaya semua, rata garis sama pohon singkong. Tahu lah, tiba-tiba kok makin kencang. Temen gue malah, badan lu, gece sini, cepet. Kenapa? Itu katanya. Sampai sekarang itunya itu masih penasaran gua, nggak pernah dijelasin. Belum terjawab Belum sampai sekarang belum terjawab itu apa. Nah gue ingat kata kakak kelas gua, oh ini berarti nih yang nggak ada wujudnya, yang cuma gangguin goyang ini, kata gua kan. Ya dengan pikiran bocor gua, ya gua takut ada, cuma ya buat apa yang takut gitu kan. Nanti juga gue bakal di sini lagi sampai gue lulus gitu kan. Dan lu cuma pulang doang. Iya, pulang doang. Itu juga cuma seminggu 2 minggu gitu kan. Tadi gue kesini lagi. Singkat cerita, udah masuk lagi nih. Setelah liburan masuk lagi. Udahlah kita cita-cita masalah liburan gitu kan, teman-teman. Nah kita punya dulu tuh taruhannya tuh tentang taruhan ibadah gitu. Jadi siapa yang bisa ngelaksanain sholat duha sholat tahajud berapa hari gitu kan, tanpa putus. Dulu kalau nggak salah gue 7 hari, teman-teman gue seminggu. Dan pas di hari seminggu itu yang kuat tanpa godaan itu bahkan dikasih reward lah sama teman-teman kita gitu kan, entah ditraktir di kokfasi ataupun dikasih makan enak gitu kan. Nah itu pas giliran gue, temen gue pada ngambil wudhu, giliran gue sholat, udahlah wudhu aman, gue sholat. Lagi anak-anak sholat, temen gue emang udah ada yang nyantai di teras gitu kan. Itu sekitar jam 3:30, padahal juga udah lumayan ramai tuh anak-anak teman-teman yang bangun juga kan. Tapi kalau di lingkup masjid masih sepi, gue lagi sholat, gue Al-Fatihah, padahal kan tanpa suara gue kan. Tiba-tiba sekilas tuh kayak ngikutin. Dan apa yang lu pikirin? Apa gue bakal lanjut sholat? Udah. Gue langsung kabur ke kamar. Dan gue lebih milih ngumpet dalam lemari, gue gak sholat subuh. Saking parnonya gue. Dari situ lu sampai subuh di dalam kamar. Sampai subuh ketika anak-anak selesai sholat, baru keluar. Pengajian, balik ke kamar untuk persiapan sekolah. Gue baru keluar. Terus dicariin gitu, ada ke teman-teman. Mana nih? Ada. Lu di mana aja katanya? Gue ngumpet. Ya, gagal dapet taruhannya. Anjing, coba taruhan ibadah. Ya, namanya pondok itu emang masih bener-bener ya gue dulu ya. Gue masih bener-bener ibadah jadi taruhan, komen ya gimana? Tapi salah juga sih. Tapi kalau itu menurut gue jadi penciptaan buat rajin ibadah sih menurut
Nah habis itu gua singkat cerita tuh udah mulai kelas 2 lah. Kelas semester 1 tuh ya kejadian itu doang tuh pas sholat tahajud itu. Sisanya ya flat aja gitu. Nah kelas 2 gua dapat bulis. Dan gua udah Jadi bulis. Bulis nih gua. Bulis itu pas di malam Jumat. Gua kebagiannya selalu di malam Jumat. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga gua aman. Selama sebulan itu gua aman lah. Masuk minggu keempat itu bukan gangguan sih, kayak kasih tahu gua tuh ada loh di sini sebelum lu duluan gitu. Mungkin pengen eksistensi dia. Ketika lo lagi piket tuh. Iya. Nah gua jadi bulis itu ada area-areanya. Nah bangsatnya gua. Jadi piket malam itu ada bulis 1, bulis 2. Nah apesnya gua tuh selalu kebagian bulis 2. Jadi dari jam kalau nggak salah jam 1 malam sampai Jadi terusannya. sampai pagi jam 7. Jadi ketika kita bulis kita free, kita nggak belajar, nggak sekolah, kita diperbolehkan untuk tidur gitu kan, untuk istirahat. Karena pun walaupun sekolah kan kita nggak bakal fokus juga kan, harus begadang semalaman gitu. Nah apesnya gue tuh selalu kebagian bulis 2 aja, nggak tahu kenapa. Padahal gue tuh orangnya ya teman-teman pondok gue udah tahu gue bela gitu, gue sering tidur gitu. Apalagi gue sebutnya amun-amun kalau di pondok tuh nempel ke tidur. Nah lagi bulis tuh minggu kelima apa minggu ke-6 tuh gue lupa. Gue udah mulai kayak kenal namanya kodam-kodam gitu lah. Ya nama pondok pasti ngomongin tentang kodam, gaib segala macem. Ada temen gue nih gak tau bener dia punya kodam atau enggak. Ada 2 orang lagi bulis. Dia emang suka seteru nih, suka berantem lah, suka seteru. Dia bilang, ayolah kodam lu aduin sama kodam gua, kata dia. Terus kata yang temen gue ini, ya udah mau di mana ngaduin kodamnya, kata dia. Terus gue yang notabene gue nggak tahu kodam itu apa gitu kan. Yang gue tahu itu kodam itu kayak makhluk gaib yang ngejagain kita gitu kan. Ayo mau di mana? Di ini aja katanya di jemuran, di area jemuran. Ya udah ayo. Terus dengan enaknya teman gue ini yang berdua ini ngomong, dan lu nanti jadi wasit, lu kan satu bulis sama kita. Lah kenapa gua, kata gua yang nggak tahu, maksudnya aturannya kayak gimana gitu kan. Udah intinya kalau misalkan kita udah kelewatan batas lu pisahin aja. Ya kalau misalkan emang gua pisahin kalau gua yang kena gimana, kata gua kan bukan lu yang ngegerakin, kata gua. Malu gaib lu begitu enggak udah aman. Nah habis itu gua duduk, gua bukannya misahin ketika emang udah parah itu, udah bener-bener tonjok parah, bener-bener udah kena fisik. Gua malah ngeliatin dengan ngomongnya, ini beneran apa enggak sih, kata gua kan kayak ini. Nah tiba-tiba jadi di dapur itu ada tong buat ngambil air panas, kita masak minum segala macem, tungku gitulah, sama kamar mandi. Nah kamar mandi itu yang ditempatin sama si kodok gila itu, sama satu kakek-kakek katanya, kakek-kakek di situ. Gue ngeliat, gue kira lebih sancai, nenek-nenek yang kalau kita bahasanya mah kopinya pondok gue lah gitu. Gue kira lebih sancai, kita nyebutnya lebih sancai. Lebih sancai ngapainnya di sini? Kalau apa ke dapur, kata bukannya di apa ke kamar mandi di luar, kata gue. Kata gue di dalam dapur juga ada kamar mandi, kata gue lebih bagus lagi kan. Ya udah gue ini, nah pas subuh gue biasa suka minta makan gitu kan, minta sisa-sisa makanan yang kemarin sore gitu kan. Gue ngetok, dibangunin lah sama yang orang Papua, gue lupa namanya siapa. Itu bisa aja ngapain tadi? Gue apa? Keluar di mana, kata dia dengan logat Papuanya itu kan. Bisa aja lagi pulang ke rumah anaknya. Kata gue Di pas pesantren. enggak lagi nggak di pesantren dia. Nah kata gue, yang tadi siapa? Oh, lu lihat deh katanya. Maksudnya kata, ya itu penghuni itu. Cik kata gue, nah kok gue kira bisa ancai gitu, gue diam. Penghuni apa? Dia malu kayak di situ. Set kata gue. Tapi pas sisi waktu itu gue kayak bukan takut ya, kayak lebih ke nggak penasaran sih, kayak bener berarti ada gitu. Karena kayak dulu itu gue dibilang takut, tapi kayak nggak takut gitu, kayak masih berani gitu. Cuma dalam hati itu, oh ngapain gini kan. Nah pas kenaikan kelas 2, nah gue dapet yang di yang ada peci itu. Nah di situ biasanya kalau kita tidur suka ditinggalin kan, ngaji kitab segala macam. Nah gue tidur, ngaji kitab tuh gue tidur, gak ada yang bangunin gue, bener-bener gak ada yang bangunin gue aja. Tidur, gue rasanya itu masih kayak ngaji kitab ya. Ya Allah itu masih kayak ngaji kitab. Itu lagi ada yang ngomong bahasa Arab, gue lupa. Ya, gue itu posisi lagi ngaji akhlakul banin, Sapinatul Najah.
itu kayak nerangin pakai bahasa Indonesia gitu kan, gini, tapi dengan campuran bahasa Arab. Gue kira masih ngaji kitab, aku kata gue lanjut tidur, dan ketika gue mulai pun kayak masih terang, gue lanjut tidur, kok tapi gue merinding, kata gue bangun dulu lah, kelas kosong, ternyata gue dikunciin di dalam, dikunciin dari luar, di dalam sendirian. Gue mau teriak gimana pun gak bakal bisa, soalnya gue di lantai 3 posisi waktu itu, gak bakal kedengeran, gak bakal ada yang ngebukain, karena gak bakal ada yang berani ke atas jalan. Gue paksa, gue pakai samping, gue amat, gue cuma dalaman sempak untuk buka buku, paksain buat tidur, dan gak bisa tidur sampai subuh. Kayak dengar suara yang lagi percakapan bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, terus kayak lagi orang ngomong marah-marah kayak bahasa Arab. Gue nggak tahu itu artinya apa, gue lupa, dan gue juga nggak terlalu fasih bahasa Arab itu kan di pondok pun. Itu kayak gitu. Kata gue, setelah gue ingat-ingat sekarang itu kan, gila kata gue, ternyata dari dulu pun gue udah kayak sering bersinggungan gitu sama hal lain, cuma kayak nggak pernah disadarin aja gitu kan, kayak nggak pernah disadarin aja. Nah, dan kejadian terakhir sebelum gua diputusin buat pindah sekolah, itu kejadian paling horor menurut gua. Gimana? Di tempat cewek. Nah, pas gua bulis, itu bulis hari terakhir gua, dan gua juga udah pamitan kan sama temen-temen. Gua minta bulis di malam minggu, karena pas hari minggu itu udah dijemput sama orang tua gua kan. Bulis di malam minggu, ikut bulis malam minggu. Kata teman gua, yuk kita beli makan ke BM. BM apa Bimumun apa BM gitu, lupa gue namanya, di tempat cewek kayak warteg gitu. Kita mau beli makan, kita kayak lewatin lorong itu, di lorong antara kelas dan kamar cewek. Situ gue kayak nyium bau amis darah, tapi dicampur melati kan, kayak bukan melati, sedap malam. Sedangkan di pondok gue nggak ada tanaman sedap malam, setahu gue nggak ada. Temen gue langsung itu di pundak gue, balik lagi yuk, udah gak bakal beres. Kenapa? Nggak lihat dulu, ada apa? Gue awalnya nggak nyadar aja, nyinggung gue kalau nyetir itu jadi nyungsang yang tangan kakinya di atas, yang kalau kata orang-orang tuh gigitin kelamin kita tuh. Gue awalnya gak nyadar, soalnya gue itu kayak bayangan hitam, kayak kelinting. Dan gue tanya emang apa itu, udah ayo ikut daripada lu mati katanya. Ya gue ngikut aja dong, gue gak tahu itu apa gitu. Nah diceritain di kamar, pas gue mau balik itu kan, pas gue mau lagi beres-beres pakaian gue, tahu semalam kalau misalkan kita lanjut itu tuh habis kata jadi makan. Emang setan apaan itu kata gue. Jurking bisa kayak gimana Jurking bisa? Tadi gue lu tahu kalau emang lu masih mau lanjut di sini, ya kan gue juga udah mau pindah kata gue sekolah. Dijelasin sama dia terakhir ini, emang bisa ya kata gue masih penasaran gitu dengan hal-hal gaib yang ada di pondok. Bisa ya kata gue, yang nama setan tentu fisik kita gitu kan, aneh gitu kan, dengan setan bisa ngikut kelamin. Ada juga orang-orang luar yang mungkin pasti dengan pampe gitu, oke gitu kan. Mungkin itu doang sih, maksudnya cerita pondok gue emang mungkin kayak kurang menarik gitu ya. Cuma kan buat lo yang ngalamin, iya lumayan sih. beda dong. Cuma terkadang gue masih sering kangen gitu kan sama suasana pondok gitu kan. Kayak ketika gue kumpul sama teman-teman gue, ayo kita bahas sodam lagi gini. Ya kata hal goblok juga sih bahas begitu anak SMP gitu kan. Itu menjadi salah satu keseruan bahan obrolan di sana. Iya bener sih. Bahkan sebelum adanya kayak jurnalis kayak gitu kan, sebelumnya kan kayak ngenal kayak ekspedisi merah, buka gentayangan. Nah, gue ngikutin kegiatan itu di pondok ya, kayak ke tempat-tempat orang, tapi bedanya kalau misalkan mereka kan bawa dengan alat rekam kamera. Iya. Kalau gue kagak, bener-bener kita ya cuma sekedar main gitu. Iya. Dan gue kayak pernah uji nyali tuh, itu gue pada awal dapat cerita bahwa menara itu horor. Gue uji nyali di situ, selagi bertiga, dan tiga-tiganya pas nengok ke atas ngeliat Foci lagi kencang-kencang. Dan itu yang tadi lo ceritain. Iya. Itu gila ada gue.
Makanya gue sampai sekarang tuh kayak wah udah mungkin horor. Dan tetap malah kebalikannya. Dulu gue bisa dibilang kayak ya gue skeptis terhadap horor gitu. Cuma kayak penasaran gitu kan. Kalau sekarang kayak lebih serem aja gitu, kayak lebih takut aja gitu kan. Ketakutan itu udah mulai muncul gitu kan. Tadi gua uji nyali gitu. Sebenarnya sering banyak uji nyali, cuma yang menurut gua serem itu jarang. Yang di menara itu. Sebenarnya kalau misalkan kejadian di pondok tuh nggak ada yang horor gitu, nggak ada yang terlalu menakutkan gitu, karena emang wajar lah mungkin penjaga situ gitu kan. Apalagi dengan dulu gua sering inilah diskusi sama Ustadz gitu yang dulu pernah sekolah di situ juga gitu kan. Karena kalau ini ada pagar gaib, penjaganya di sini ini. Katanya tuh di gerbang itu ada ular mintain pagar, nanti si buntutnya itu ada di gerbang juga, misalkan jadi gerbang kanan kalahnya gerbang kiri buntutnya Buntut sama kepala ketemu. iya. Dan tadi gue belum nyetain deh pas gue kabur. Atau lagi gue pernah kabur gitu ya. Jadi kayak dulu tuh kalau nggak salah ada kayak festival Marawis gitu di daerah Serang atau Cilegon gitu, gue lupa. Dan gue masih asing dengan kata-kata itu, bukan dengan kata-kata sih, dengan daerah itu. Karena kan gue kecil besar di Tangerang gitu. Sebelum gue tahu main-main daerah Cilegon Serang gitu kan. Nah, gue kabur, teman-teman gue udah pada berhasil nih. Tinggal sisa gue dua sama saudara gue ini si Adi nih, saudara jauh, saudara ketemu gede sih sebenarnya. Nah, gue turun, Adi turun, ditanya, ada yang nanya, mana dek? Ini mau beli kopi, kok lewat situ katanya. Dengan logat bahasa Indonesia dicampur kayak orang-orang Jawa Serang gitu lah bahasanya. Kok lewat sini? Iya nggak apa-apa, soalnya nggak diizinin lewat depan. Jadi, jangan dijawab kata dia. Karena lu lihat kakinya, ya walaupun itu kaki melayang. Gue ngeliat tapi bentuk kayak bentuk fisik manusia, nggak ada kayak muka-muka goib ya. Gue lari dan gue nyadarnya juga pas gue berhenti di counter tempat biasa gue beli pulsa. Kalau gue kan dulu suka bawa HP buat ngabarin orang tua. Gue berhenti di situ, kaki itu kena beling dalam sih, cuma alhamdulillah nggak nyampe di jahit gitu kan, masih bisa berhenti darah. Itu gue kena beling sampai saking takutnya gitu kan ya, ngeliat bener-bener jelas gitu. Itu sampai nggak kerasa ketika gue balik lagi ke pondok, gue lebih milih muter lewat yang ada pondok wilayahnya itu. Oke. Gue lebih milih lewat situ, dan lewat situ juga ternyata gue digangguin lagi. Emang mungkin kata teman-teman gue yang sering kabur gitu, itu yang nanya gitu biar kita nggak jadi kabur katanya. Iya. Jadi biar kalau yang kabur tuh pasti digangguin. Penjaga situ. Iya mungkin ya. Nah pas gue balik ke dalam banyak yang gangguin ya. Lu bayangin suara kodok kenceng banget di samping kuping lu. Itu Kayak kodok kalau habis hujan lah kali ini rame. kalau rame masih mending wajar, gue maklumi satu tapi kencang dan semuanya nggak dengar, jelas samping kuping kayak lu pakai headset kencang banget. Itu sepanjang jalan gitu mulu. Dan pas kita lagi masuk kayak ada yang buka tong air kita buat ngambil air panas tuh kerja air sampai muncrat ke atas, lari gue langsung. Dan di situ kita udah mending jujur kita kabur, kata gue ke pengurus. Jujur gue kabur, ya udah botak tinggal botak kata gue kan. Jadi botak lu udah, makanya jangan kabur, lu udah dibilang kalau kabur tuh kata pengurus ya pasti banyak yang gangguin katanya, soalnya banyak penjaganya di sini. Gue lingkupnya pondok kata gue. Tapi Di botak gue jelas. gue paling seneng, bukan paling seneng sih, gue paling rajin kalau di botak tuh. Bisa ya, pas lokal katanya bisa sampai 5 kali 6 kali gue di botak. Kayak aneh aja gitu maksudnya, kayak lingkup pondok tuh mistisnya tuh lebih kental dibanding kita yang di luar. Bayangin aja anak SMP bisa ke pondok. Iya. Kalah aja lu Ustaz Solefati. Di umur segitu ya. Anjing, gua SMP kelas 1 itu 11 tahun gua. Masih 11 tahun gua. Ya masih belasan lah. Masih belasan tahun ada kodam, cowok anak SD, lulus SD mana kodam. Itu jadi pelajaran aja lah. Lulus udah begitu. Terserah lu semua lah, mau percaya mau enggak ya. Apalagi yang begitu mah kayak udah pernah di Indonesia juga ya. Iya sih. Gitu. Tapi kan udah diusut sama pesawat merah nih. Harus ya. Lagi fokus ke totok saraf ya. Terakhir di TikTok begitu aja Totok saraf bener kan ya, ada listriknya gitu sebenarnya. Oke, itu cerita dari lu. Dan buat teman-teman semuanya, terserah kalian mau percaya atau tidak.
gitu kan. Itu kabarnya. Dan kembali lagi buat teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya lagi. Dan terima kasih buat juga Dani nih kan, udah bagi-bagi cerita lagi setelah sekian purnama gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Oh iya, nanti dulu Kenapa nih? informasi. Gue kan waktu itu bilang gue gak bakal kelau lagi. Dan ternyata gue sebarin soal gue bakal kelau lagi. Gue bakal buktiin kalau gue masih berani buat kelau. Oke, kita tunggu kita keberanian kelau dia. Next video mungkin ya. Iya nih video. Jangan main horor dong. Oh iya, semoga jangan sampai horor. Repot. Tapi kalau nggak ada horor, gue nggak ada konten. Iya benar-benar. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. See you next video.